Untuk kali kedua, Basuki Cahayapurnama atau Ahok hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi. Ahok menggugat Undang-Undang Pilkada terkait kewajiban cuti kampanye bagi calon petahana. Gugatan ini menjadi refleksi suhu politik menuju DKI 1 yang semakin memanas. Ahok mengklaim memiliki senjata pamungkas memenangkan uji materi kali ini. Seperti apa perjalanan sidang hingga sore hari ini? Kita langsung saja terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Saudara Nesya Megawati di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Halo Nesya, selamat sore. Menarik tadi saya mengikuti sedikit apa yang disampaikan oleh Ahok yang menganggap bahwa posisi gubernur petahana dengan presiden, wakil presiden petahana ataupun juga incumbent adalah hal yang sama. Sama-sama pejabat negara. Jadi ketika presiden masih bisa mendapat jabatan 5 tahun, begitu juga dengan gubernur hingga terakhir dia menjabat. Apa informasi lainnya yang Anda dapat dari sidang kali ini? Ya, Hera, yang menjadi poin penting dalam sidang kali ini bahwa Ahok menyatakan tadi bahwa dia memutuskan atau memilih tidak akan berkampanye karena memang pada pasal tersebut, pada pasal ataupun Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Undang-Undang nomor 10 maksud saya tahun 2016, pasal 70 ayat 3 poin A yang menuliskan bahwa atau menyebutkan bahwa calon petahana ataupun yang akan ikut dalam pilkada harus mengambil cuti dan di luar tanggungan. Ahok menilai bahwa cuti adalah hak bukan kewajiban, sehingga ini menurut Ahok justru malah akan merugikan dirinya yang akan fokus untuk bekerja dan juga mengenai masa jabatan 5 tahun setelah pelantikan dan tidak ada potongan masa cuti. Selain itu juga dan mengenai hal tersebut Ahok menyatakan bahwa ini juga pada saat sidang tadi Ahok menyatakan untuk memilih tidak berkampanye pada masa-masa tersebut. Karena menariknya Hera, ini memang bagian dari pilkada serentak di 2017 yang saat ini sudah mulai terasa geliatnya bahwa kalau Ahok dia akan mengambil cuti ataupun uji materi ini akan ditolak, maka Ahok akan mengambil cuti, diwajibkan mengambil cuti pada tanggal 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Menurut Ahok, jangka ataupun masa waktu tersebut justru akan merugikan dirinya karena pada masa tersebut Ahok atau Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun APBD 2017 dan menurut dia bahwa APBD 2017 akan menjadi contoh e-budgeting yang sempurna dan juga akan mengawal APBD 2017 dengan program-program prioritas selama ini. Inilah yang menjadi alasan kenapa Ahok mengajukan uji materi. Hari ini memang fokusnya ataupun poinnya adalah ataupun agenda sidang hari ini adalah membacakan perbaikan permohonan yang sudah disampaikan pada beberapa waktu yang lalu, ataupun ini perbaikan ketika pada saat hakim meminta perbaikan dari Ahok beberapa poin. Pertama adalah poin Ahok sebagai apa? Apakah sebagai warga negara Indonesia atau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini Ahok memperbaiki bahwa dirinya sebagai pemohon, sebagai warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Poin kedua daripada saat perbaikan pada uji ataupun sidang hari ini adalah mengenai parameter kerugian konstitusional yang didapatkan oleh Ahok sebagai warga negara Indonesia. Dan menurut Ahok, kerugian yang didapatkan adalah bahwa dia tidak bisa bekerja dengan baik ataupun maksimal karena masa jabatannya dipotong. Ahok mengatakan bahwa memang untuk di Jakarta pilkada serentaknya ataupun berbeda memang Jakarta dengan kota-kota yang lain, bahwa untuk bisa mencapai atau memenangkan pilkada di Jakarta persentasenya adalah 50+1. Artinya bahwa Ahok menilai bahwa pada saat bisa memprediksi bahwa pada saat kampanye nanti atau pada saat pilkada serentak di 2017 maka Jakarta kemungkinan besar akan 2 kali putaran. Artinya Ahok akan cuti selama 6 bulan. Ini pun yang menjadi permasalahan Ahok karena menurut dia bahwa dengan dipotong masa jabatan ataupun cuti akan mengganggu kinerja dia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hera. Ya Nesya, menarik sekali, dan Ahok kali ini kembali datang tanpa pengacara, cukup pede, hanya ditemani oleh Rian Ernest ya. Nesya langsung senyum-senyum kalau saya bilang nama Rian. Tapi fokusnya bukan di Rian. Nesya, saya ingin tanya mengapa Ahok begitu optimistis tanpa pengacara pun dia siap menghadapi uji materi kali ini? Hera, tadi saya sempat bicara memang dengan Rian Ernest mengenai posisinya sebagai pendamping atau pengacara. Tapi memang Ahok mengatakan bahwa ataupun Rian Ernest timnya ini sudah bekerja secara maksimal dari 2 hingga 3 bulan sebelumnya dalam penyusunan uji materi ini, dan memang tidak hanya berjalan sendiri ataupun timnya tersebut bukan hanya Rian Ernest tapi bersama dengan tim-tim yang lainnya yang bersama dengan di Pemprov DKI Jakarta maupun orang-orang yang tidak tergabung ataupun seorang PNS tetapi menjadi
menjadi tim ahli ataupun bagian dari Basuki Cahayapurnama. Mengenai hal yang menarik tadi, penyusunannya memang ada satu tim yang tadi memang tidak semua tim ataupun anggota tim yang ditampilkan dalam pada saat atau mendampingi Ahok pada saat uji materi. Tetapi menurut Rian Ernest yang menarik adalah bahwa memang pada saat proses dari penyusunan materi ini adalah semua pihak dilibatkan, dimintai saran mengenai agar pada saat ujian materi ini bisa paling tidak diterima oleh hakim untuk bisa selanjutnya akan dibahas kembali. Dan tadi Rian Ernest juga mengatakan bahwa mengenai inspirasi mengenai gugatan tahun 2008 oleh Gubernur Lampung, bahwa ini pun merupakan saran dari mantan Ketua MK yakni Mahfud MD, sehingga pada saat Mahfud MD menyatakan bahwa mengatakan untuk mengadakan riset mengenai bahwa pernah ada terjadi sebelumnya di tahun 2008 yang seorang gubernur yang juga mengajukan MK ataupun uji materi di MK dan akhirnya itu dikabulkan. Inilah yang akhirnya Ahok akhirnya pede karena walaupun tidak didampingi oleh pengacara, susunan-susunan tersebut pada saat penyusunan sudah didampingi ataupun telah meminta sejumlah pakar dan juga pihak-pihak lain. Hera. Ya, Nesya, penting sekali kita menanti apabila uji materi kali ini dikabulkan, maka pasti akan multiplier effect-nya pasti akan terasa ke depan dengan para pemimpin daerah lainnya. Namun sedikit saja bahwa Nesya, Anda begitu hafal sekali ya berbicara dengan Rian Ernest, pasti Anda bikin iri banyak perempuan di Indonesia. Baik, terima kasih Nesya Megawati, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda dari Mahkamah Konstitusi.